Saat ini sebuah Rolls Royce hitam terparkir di jalan. Pintu mobil terbuka, sepasang sepatu kulit mengkilat tampak menapak tanah. Siapapun yang melihatnya, kaki panjang yang berbalut celana jas dan wajah nan tampan sempurna akan terpancar dari diri Niko. Seperti biasa, raut mimiknya yang tanpa ekspresi menyelimuti wajahnya yang mulus. Seluruh tubuhnya memancarkan aura aristokrat. Orang berikutnya yang turun adalah Gary. Gary tampak seperti pria kecil berbalut kemeja putih dengan terusan hitam dan pita hitam melingkar di lehernya. Dia tampak keren dan juga lucu. Sementara itu, Pandu turun dari bagian samping mobil. Dia juga memakai jas hitam, berbeda dengan aura menumpas yang tersembur dari diri Niko. Rupanya lembut dan tidak berbahaya dengan temperamen yang polos. Seketika ketiganya menarik perhatian banyak orang begitu mereka muncul. Beberapa orang mengenali sosok Niko dan melangkah maju untuk menyambutnya. Merasa jengkel, Niko buru-buru melewati orang-orang itu, lalu dia menggendong Gary dan pergi ke teater melalui jalur Naratama. Pandu mengekor di belakangnya. Karena mereka memegang tiket Naratama, tempat duduk mereka berada di ruang pribadi di lantai 2 dengan pemandangan terbaik. "Pak, apa saya boleh mencari Nona Tiara?" Begitu Gary duduk, dia tidak sabar untuk pergi ke belakang panggung untuk mencari Tiara. Niko meliriknya sedikit lalu menolaknya sambil berkata, "Tidak bisa, Nak. Dia lagi sibuk persiapan pertunjukan sekarang dan tidak punya waktu untuk mengurusmu." Gary mendesah kecewa saat mendengar pernyataan ayahnya dan duduk cemberut di kursinya. Begitu Pandu memperhatikan ini, dia merasa sedikit tidak enak pada Gary. Kemudian dia mengacak-acak rambut hitam Gary yang lembut dan membujuknya. "Ger, nurut ya. Sebentar lagi pertunjukannya dimulai. Kamu bisa melihat Nona Tiara." Gary mengangguk patuh dan memikul dagunya dengan tangannya. Lalu dia menatap lekat-lekat pada panggung di bawah. Dalam hati dia berharap pertunjukannya segera dimulai agar dia bisa melihat Tiara. Secara bersamaan di sebuah ruang pribadi, 3 bilik dari mereka, Vania sedang duduk di kursi berbalut gaun malam biru diliputi ekspresi yang tidak dapat ditebak. Sejak dia tahu bahwa Tiara telah kembali, dia sudah memperhatikan pergerakan Tiara. Karena dia tahu Tiara tinggal bersama putranya, dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang tepat untuk mengajaknya jalan. Dia ingin datang dan melihatnya sendiri ketika dia tahu bahwa Tiara akan manggung malam ini. "Saya ingin melihat kemampuan apa yang wanita ini punya, sampai-sampai dia bisa memikat anak dan cucu saya." Pukul 8 malam, sang pembawa acara secara resmi mengumumkan mulainya konser musik. Sementara itu, semua orang sudah siap di belakang panggung. Mereka tinggal menunggu sang pembawa acara mempersilahkan mereka naik ke atas panggung. Tiara berdiri paling depan memakai gaun malam dengan lengan berbentuk sayap kelelawar hitam. Rambut hitamnya terikat ke atas memperlihatkan leher jenjangnya yang seputih salju. Sepasang giwang polos yang terjepit di telinganya menambahkan pesona unik pada wajahnya yang rupawan. Namun siapapun bisa merasakan bahwa suasana hatinya sangat tidak stabil saat ini karena dadanya yang terus-menerus naik turun. Bagaimanapun ini kali pertama baginya untuk tampil sebagai pemimpin konser di acara sebesar ini.
Oleh karena itu sudah jelas bahwa dia sangat amat grogi dan gugup. Tenang, santai saja Tiara. Anggap saja seperti latihan biasa. Ana berdiri di sampingnya dan menghiburnya lembut saat menyadari betapa gugupnya Tiara. Begitu yang lain melihat ini, mereka juga menemuinya untuk menghibur. Tiara merasakan kehangatan menjalar dalam hatinya dan emosinya perlahan mereda. Saat ini Hathaway juga datang menepuk pundak Tiara dan tersenyum. Yakinlah pada dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Tiara mengangguk sigap begitu dia mendengar ucapan penyemangat itu. Saat ini sang pembawa acara berseru lantang dari atas panggung. Selanjutnya kami akan mengundang Hathaway Philharmonic yang terkenal untuk naik ke atas panggung dan membawakan pertunjukan musik yang luar biasa. Tiara menarik nafas dalam-dalam di tengah gemuruh tepuk tangan dan memimpin grup musik naik ke atas panggung. Ketika cahaya sorot di atas panggung menimpanya saat ini, dia tampak menarik perhatian dan langsung merasa percaya diri. "Pa, lihat itu Nona Tiara!" Di lantai 2, Gary berseru kegirangan ketika melihat Tiara berdiri di depan grup musik itu. Nico mengangguk sebagai tanggapan saat dia menatap gadis di atas panggung. Pandu yang duduk di sebelahnya juga melakukan hal yang sama. Di atas panggung, Tiara mengambil biolanya dan memainkan nada pertama setelah dia memimpin semua orang membungkuk ke arah penonton. Karya pertama yang dimainkan yaitu Mahakarya Hathaway Philharmonic, Concerto in E minor. Nada musiknya terdengar elegan dan lembut terutama pada bait kedua karena memberikan perasaan seni kepada siapapun yang mendengarnya. Kontrol Tiara secara khusus atas biolanya, entah bagaimana menarik hati sanubari seseorang, dia mampu memanipulasi busurnya dengan menghasilkan nada yang sangat menenangkan dan lembut. Tak heran jika keterampilan biolanya yang luar biasa membuat para penonton terkesiap. Begitu lagunya usai, penonton bergemuruh dengan tepuk tangan yang terdengar lebih keras dari guntur. Gary melompat gembira dari kursinya. "Nona Tiara keren sekali, Pak." Anak itu bertepuk tangan begitu keras sampai-sampai tangannya memerah. Nico tidak langsung menanggapi anaknya. Tatapannya yang penuh kasih terlalu fokus pada gadis yang tampaknya lebih cemerlang dari semua orang di atas panggung. Pandu bertepuk tangan sekeras yang lainnya dan sorot bangga terpancar di matanya. Dia terlihat sangat senang bahwa saudaranya selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpinya. Namun dibandingkan dengan sukacita yang mereka rasakan, segalanya jauh lebih rumit pada Vania. Dia menatap sosok Tiara yang luar biasa di atas panggung. Ini pertama kalinya Vania menatap Tiara dan dia baru tersadar bahwa Tiara tidak seburuk yang dia pikirkan. Apa saya terlalu berburuk sangka? Makanya saya selalu memiliki kesan buruk padanya. Vania hanya bisa mempertanyakan dirinya sendiri. Sayangnya tak ada seorang pun di sana yang bisa memberinya jawaban. Sementara itu, Reina yang duduk di antara penonton lainnya sama terpananya begitu melihat Tiara. Baik Reina maupun Vania tahu bahwa Tiara akan tampil malam ini. Keduanya datang karena ingin tahu mengenai Tiara yang bisa membuat Nico begitu terpesona. Jadi begitu Reina melihat wanita yang percaya diri itu di atas panggung, dia tak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Nico yang duduk di lantai 2.
Seperti yang diduga, Niko menyaksikan pertunjukan ini diliputi ekspresi penuh kasih di wajahnya. Dia hanya tampak seperti lelaki sedingin es ketika dia berbicara dengan Reina. Reina tak bisa menjelaskan betapa takutnya saat ini. Setelah pertunjukan berakhir malam itu, Tiara memimpin grupnya untuk membungkuk kepada penonton sebelum mereka turun dari panggung. Begitu mereka kembali ke belakang panggung, para anggota grup musik itu tampak jauh lebih santai. Mereka mulai membahas pertunjukan yang baru saja mereka tampilkan. Akhirnya topik pembicaraan beralih ke Tiara dan semua orang menghujaninya dengan pujian. Saya tidak menyangka kamu menunjukkan peningkatan pesat selama penampilan hari ini, Tiara. Benar, saya khawatir dia tidak bisa mengikuti melodi pada bagian D mayor, tetapi saya terkejut mendapatinya sama sekali tidak kesulitan. Komentar seseorang. Saya yakin dia pantas memegang peran utama dalam orkestra sekarang. Kata yang lain, kenapa kita tidak meminta direktur musik untuk mengatur posisi Tiara di acara berikutnya? Saya rasa Tiara bisa melakukannya dengan baik di atas panggung. Tiara segera mengabaikan pujian mereka dengan rendah hati dan dia merasa tersipu setelah menerima begitu banyak pujian. Saya masih harus banyak belajar dari guru dan saya tidak sehebat yang kalian katakan. Sudah cukup menyanjung saya. Saya takut kepala saya malah membesar. Namun saat Tiara selesai berbicara, Hathaway malah tertawa dari samping. Apa salahnya merayakan prestasimu sebentar? Acara hari ini sukses karena kamu. Nona Hathaway, sapa semua orang begitu melihatnya. Hathaway menatap mereka semua sebelum mengangguk setuju. Kalian sudah bekerja dengan sangat keras dan banyak orang menyaksikan penampilan kalian yang menakjubkan hari ini. Tiara, khususnya, sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia tampil sangat memukau. Setelah memberi pengarahan kepada seluruh anggota orkestra tentang pertunjukan itu, dia melihat Niko masuk dari pintu belakang sambil membawa karangan bunga putih sebelum Hathaway mengumumkan untuk pesta perayaan yang akan mereka adakan. Baik dia dan Niko saling bertukar pandang. Ada apa, Tuan Samuel? Saya kemari untuk memberikan pacar saya bunga. Dia mengarahkan tatapan lembutnya pada Tiara saat dia berbicara. Oh, kamu kesini mau memberinya bunga ya? Para anggota orkestra lainnya menggoda mereka, sementara beberapa dari mereka menatap ke arah Tiara. Beberapa anggota orkestra wanita menyilangkan tangan di dada. Kenapa? Saya tidak punya pacar tampan yang bisa memberi saya bunga ya. Tiara merasa tersipu ketika dia mendengar komentar lucu semua orang. Kemudian matanya yang berbinar melirik ke arah kekasihnya dan kabut tebal romansa dan manis sepertinya memisahkan mereka dari dunia. Pria itu berjalan sembari membawa buket mawar putih di tangannya, diliputi ekspresi lembut di wajahnya. Saat Niko semakin dekat, dia mengulurkan tangannya untuk menyerahkan karangan bunga itu kepada Tiara. Selamat Tiara, pertunjukannya bagus sekali dan semua orang sangat menikmatinya. Puji Niko. Terima kasih. Tiara mengambil bunga itu sebelum dia menunduk untuk mencium karangan bunga itu. Aroma bunga yang menyenangkan membuatnya merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Tiara mendongak dan tersenyum pada pria di hadapannya. Mana Gary dan Pandu?
Saya meminta mereka kembali ke hotel duluan, ucap Niko sebelum menoleh ke arah Hathaway. Saya sibuk sekali dengan pekerjaan sebelumnya, jadi saya tidak sempat menraktir teman-temanmu. Jadi kali ini saya meminta anak buah saya untuk menyiapkan perayaan yang bagus dan mengundang kalian semua ke sana. Tiara terlihat tidak begitu terkejut mendengar kabar ini. Lagi pula Niko sudah memberitahunya sebelumnya. Anggota orkestra lainnya tampaknya tidak keberatan. Mereka bisa mengadakan perayaan di mana saja. Hanya Hathaway yang menatap Niko dengan tatapan rumit karena dia tahu betul bahwa tindakan Niko ini demi Tiara. Sepertinya Niko sama sekali tidak keberatan oleh tatapan Hathaway saat dia melanjutkan, "Ini cara saya untuk menunjukkan rasa terima kasih atas semua perhatian kalian terhadap Tiara." Hathaway tak mampu memaksakan diri untuk menolak tawaran baiknya. Niko terlalu sopan. Pada akhirnya dia tak punya pilihan selain menyetujuinya. Perayaannya tidak terlalu megah, diadakan di hotel tempat para anggota orkestra menginap. Tetapi makanan dan minuman di pesta itu disiapkan dengan bahan-bahan eksklusif dan dikirim dari restoran bintang 5 lainnya. Pesta minum yang meriah sedang berlangsung di ruang dansa hotel. Begitu Gary menemukan Tiara, dia mulai mengikutinya kemana saja. Mulanya banyak anggota orkestra yang mengira kalau Gary itu putra Tiara dan Niko. Baru kemudian mereka mengetahui bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Tetapi ketika mereka semua melihat seberapa dekat anak itu dengan Tiara, mereka tak kuasa untuk tidak menggoda Tiara. Coba lihat mereka berdua. Saya rasa mereka berbohong kalau mereka mengaku bukan ibu dan anak, kata salah satu dari mereka. Benar kan? Mata bocah itu mirip sekali dengan mata Tiara, kata yang lain. Mereka memang mirip. Saat Gary mendengar semua orang mengatakan bahwa dia mirip Tiara, senyum lebar tersungging di bibirnya. Dia melingkarkan lengannya di leher Tiara sebelum berbicara dengan suaranya yang lucu. Sepertinya saya memang mirip dengannya. Dia juga biola dan saya juga. Saya paling suka dia. Semua orang langsung meleleh melihat kelucuan anak itu. Gary, terlalu lucu Tiara. Andai saja saya bisa membawanya pulang, komentar seseorang. Ekspresi bangga muncul di wajah Tiara begitu dia mendengar rekan-rekannya memuji Gary kecil. Anak yang menggemaskan dan penurut itu merupakan bagian dari keluarganya. Bukan hanya Gary yang populer di kalangan anggota orkestra. Pandu yang polos dan bertutur kata lembut juga mendapat banyak perhatian. Beberapa anggota bahkan bertanya kepada Tiara mengenai Pandu. Apa adikmu itu punya pacar, Tiara? Kamu pikir saya bagaimana? Apa menurutmu saya bisa jadi adik iparmu? Wajar saja kalau mereka semua mulai berkerumun di sekitar Tiara untuk mencari informasi mengenai adiknya. Tiara tertawa. Adik saya ini masih lajang sekarang. Saya tidak keberatan kalau kalian mengejarnya. Tetapi saya tidak akan memberikan bantuan apapun kepada kalian. Semua terserah adik saya. Para gadis itu kecewa sesaat, tetapi mereka segera bersemangat lagi. Selama ini Niko selalu berada di samping Tiara. Meskipun sikapnya tenang dan elegan, dia tidak terlihat seperti orang yang sulit didekati. Selama puncak perayaan, Niko merangkul Tiara sambil memberikan pidato sederhana.
Saya senang bertemu kalian semua, dan saya ingin berterima kasih kepada semua orang di sini atas segenap perhatian yang kalian berikan kepada Tiara. Setelah menyelesaikan wawancaranya, dia mengangkat gelasnya ke semua orang sebelum menghabiskan minumannya. Seluruh anggota orkestra bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Bahkan beberapa kali dari mereka berdetak kagum. Bagaimana ini? Tiba-tiba saya merasakan dorongan untuk punya pacar setelah melihat Tiara dan kekasihnya, kata seseorang. Saya juga tergoda, tambah yang lain. Dia lelaki yang sangat sempurna. Mungkin Tiara sudah menyelamatkan seluruh alam semesta di kehidupan sebelumnya. Komentar seseorang. Tiara tidak bisa menyembunyikan senyum bahagia setelah mendengar semua komentar dari rekannya. Di tengah kemeriahan pesta, Atawi mendapati sebuah tempat sepi di sudut aula tempat dia menyesap anggurnya. Dia tidak dalam suasana hati yang baik untuk perayaan ini, tetapi dia tidak ingin meredam kemeriahan orang lain, jadi dia memilih untuk bersembunyi di pojokan. Di malam hari setelah perayaan selesai, banyak anggota orkestra yang mabuk. Niko cukup bijaksana untuk mengatur agar para staf hotel mengantar orang-orang kembali ke kamar mereka. Tak lama kemudian hanya Niko, ayahnya, Tiara, Pandu, dan Hatawe yang belum pergi.